Tidak ada inisiatif dari kepala desa soal uang 350 itu, tetapi itu atas dasar kesepakatan bersama. Jadi karena dia bicara itu sudah menyudutkan kepala desa secara pemerintahan dan juga dia mempermalukan keluarga besar Bapak Agus Bere, maka di sini kami minta 3 kali 24 jam dia harus segera minta maaf. Baik, terima kasih. Nah, selamat malam. Hari ini terkait dengan pernyataan saudara Gorisbati yang kita nonton di YouTube malam ini, saya bersama dengan Bapak Agus Nahak Bere dalam kapasitas sebagai kepala desa saat 2017 dan hari ini pun masih sebagai kepala desa Kamanasa, kepala desa definitif. Terkait pemberitaan yang menurut banyak orang lagi viral soal pungli, hari ini kami mau menyampaikan bahwa pernyataan saudara Gorisbati itu justru bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Di sini kami mau menyampaikan juga bahwa tidak ada inisiatif dari kepala desa soal uang 350 itu, tetapi itu atas dasar kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu bukan hanya aparat desa, tetapi kesepakatan bersama itu dilakukan bersama dengan pejabat pertanahan Kabupaten Malaka saat itu. Waktu itu atas nama Yohanes Taolin, dan itu disetujui oleh semua masyarakat yang ada saat itu. Mungkin mereka yang berbicara ini saat itu tidak ada, tetapi berdasarkan berita acara yang ada ini, yang kami pegang ini, nah, di sini itu ada berita acara dan satu poinnya itu bahwa biaya administrasi Prona itu sebesar 350 per bidang. Nah, 350 per bidang itu diperuntukkan untuk pilar, akomodasi transportasi, meterai, map, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang membantu pengukuran itu, termasuk dengan Gorisbati itu. Saat itu dia juga turut membantu, dan saat itu juga hasil kerja dia itu dia mendapat insentif dari yang ini 350 ini, hasil kesepakatan ini. Nah, jadi karena dia bicara itu sudah menyudutkan kepala desa secara pemerintahan dan juga dia mempermalukan keluarga besar Bapak Agus Bere, maka di sini kami minta 3 kali 24 jam dia harus segera meminta maaf secara pemerintahan desa dan secara kekeluargaan. Apabila dia tidak melakukan itu, maka sudah pasti kami akan menempuh jalur hukum, karena dia, menurut kami, dugaan kami, dia telah membuat berita bohong melalui media dan langsung. Justru itu kami minta dia untuk segera membuat pernyataan permohonan maaf secara pemerintahan desa dan juga secara kekeluargaan, karena saudara Agus Bere ini keluarganya besar. Itu dibuktikan dengan hari ini dia tetap terpilih menjadi kepala desa Kamanasa. Nah, ketika ini dibiarkan saja, maka keluarganya akan malu. Apalagi istrinya ini seorang PNS. Psikologinya sangat terganggu. Anak-anaknya sekolah. Ketika orang baca, dengar ini berita, ketika anak-anaknya ada di situ pasti terganggu psikologi. Nah, kami tidak main-main. Kalau dia merasa bahwa ini hanya main-main, silakan. Dan kami pastikan dalam waktu 3 kali 24 jam, kalau dia tidak segera meminta maaf secara pemerintahan dan juga secara kekeluargaan, maka kami pastikan paling lambat itu hari Rabu kita bertemu di polisi. Mungkin kami mau menyampaikan itu. Terkait dengan apa isi dari pemberitaan dia, kami tidak perlu bahas satu persatu, karena menurut kami itu semua adalah ungkapan berita bohong.
Kami tidak tahu yang melatar belakangi sehingga dia harus menjatuhkan, memfitnah saudara Agus Beren atas dasar apa. Jadi kami tidak peduli dengan itu, kami hanya minta untuk segera. Kalau memang dia mau mencoba, mari kita bermain. Mungkin itu dari kami. Atau Bapak ada? Sebelum ke Bapak, mungkin Bapak bicara di sini sebagai apa? Saya sebagai kuasa hukum. Kuasa hukumnya Bapak di saya. Ya.